Dari Indonesian Idol zaman dulu banget, Avi, Painter, gue coba semua. Ya, bukan nyari duit sebenarnya kan, ngasah mental, duit itu bonus. Gue nangis gue. Ya, Rani gue nih masih muda, masih juara, masih jadi apaan gue. Kan udah negatif tinggi. Lagu pertama gue, single pertama gue tuh setelah setahun. Itu gue boker langsung cebok. Dapet kartu yang beda. Udah tahu nggak soalnya kartunya. Bisa saya main di sini lagi. Kali aja gue bisa main di kafenya dia. Let's go. Assalamualaikum. Ahoy. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Malam ini gue udah kedatangan lagi teman vokalis juga. Silakan diperkenalkan Mas. Kevin Samuel. Kayak nggak kenal. Kan yang nonton belum ada yang tahu mungkin. Ada Kevin, vokalis juga. Dia vokalisnya bandnya apa, atau mungkin recording, atau mungkin apa, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kevin, ini kalau nggak salah lu pernah ikut ajang-ajang itu Vin ya? Pernah. Gak mulai dari Lulusannya sama. Lulusannya sama. Itu gimana ceritanya Vin? Lu sengaja ikutan apa? Sebenarnya dari dulu gue pengen coba. Gue tuh penasaran. nyoba tuh udah sering, tapi belum ada yang lolos. Dari Indonesian Idol zaman dulu banget, Avi, Painter, gue coba semua. Sampai akhirnya kapan tuh aja? Iya, sampai akhirnya tembus di The Voice. Dan itu juga hoki sih. Tahun 2016. Itu lucu ceritanya Bang Boy. Jadi emang katanya kan setelah audisi itu sekian banyak, ada 4 kali kalau nggak salah di audisi itu, katanya nanti kalau nggak salah gue tuh hari Kamis apa hari Rabu gitu audisinya. Dia bilang ntar kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu di kontak katanya. Di kontak lagi ya, di telepon sama orang RCTI gitu. Gue boleh sebut TV-nya? Boleh ya. Oh yaudah gitu. Hari Sabtu gue Jumat gue tungguin nggak ada telepon, Sabtu nggak ada telepon. Nggak ada berarti kan? Yang info buat karantina kan? Hari Minggu gue bangun, boker gue liat handphone, ngerokok, ada telepon. Ini Mas Kevin ya? Iya, kenapa? Iya, saya dari RCTI. Lah, bukannya kemarin? Gue bilang, enggak Mas, ini hari ini kita baru bisa ngontek katanya. Besok datang ya ke RCTI hari Senin. Itu gue boker langsung cebok. Akhirnya kan setelah lama dapet juga gitu. Gue juga sama sih, iseng sih kalau gue karena ceritanya udah tahu lah ya, dari sesama temen penyanyi kan, ya sama-sama tahu lah itu settingan, terus itu ya begitulah. Cuman gue iseng aja, gue ngantri dari pagi gitu. Iya. Kalau gue lebih ke ini sih Bang, nyobain sejauh mana gue punya suara, kemampuan gue masih bisa diterima gak sih, ngetes aja sebenarnya. Makanya berulang-ulang gue coba, asa gue gak tembus beginian doang. Yang namanya gue dari jam 4 pagi Bang. Iya sama Di Kemayoran. Cuma yang parah itu apa ya, X Factor kalau nggak salah gue nih, bahari di Gading ya. Oh Gading. Gue ikut sampai sore tuh bre, lolos tuh dari pagi tuh, lolos semua. Bini gue kan nunggu di luar, kasihan ya. Habis lolos gue keluar aja udah. Gue bilang sama bini gue gagal, gue bilang karena gue gini doang, ternyata setelah gue ikutan gitu tesnya. Karena emang ada beberapa hal yang bikin sakit hati di situ. Itu udah nunggu lama, nyanyi audisi yang box tuh, audisi box ya. Masuk keluar, setelah kan dikumpulin tuh. Yang dibilang yang dikasih keluar kartu kuning atau kartu apa gitu. Kalau yang bukan kartu ini silakan pulang, dicoba lagi tahun depan. Dalam hati gua anjing. Ada yang nyoba lagi ngantri lagi itu. Gua ngantri lagi loh. 3 kali gua baru tembus. Ternyata di box itu, juri box itu, jurinya itu rata-rata kan katanya produser atau musisi beda-beda kan. Iya.
Nah pas ketiga kali gue ngeliat kayaknya sesuai nih, cocok sama karakter suara gue. Dia pakai baju Bon Jovi, band lah ya. baju band Bon Jovi, nyanyi lagu Bon Jovi. Dapet kartu yang beda. Udah tahu nggak soalnya kartunya. Jadi memang apa ya kalau kita simpulin apa berarti mental lah ya. Kayak mental lu gagal terus lu coba lagi ya gitu-gitu. Ya buat gua ya hidup gitu, apalagi kita kan musik kan bukan berawal dari yang langsung gede. Kita kan dari jalanan juga. Ya Bang Boy pasti pernah ngamen di jalan, gue juga pernah ngamen di jalan. Jadi kayak gue penasaran nyobain, ternyata bisa lolos gini. Penasarannya kayak sejauh mana sih gue bisa nyanyi gitu. Akhirnya dijalanin lah ya, walaupun ya sebenarnya kalau dibilang nyesel nggak mungkin ya. Cuma dibilang masuk ke situ nggak enak, ya betul. Gue akuin nggak enak. Ya gimana sih, lo dibatasin semua. Karantina tuh lo nggak boleh pegang handphone, lo nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh begadang lah kita. Nah gue ada kejadian lucu nih karantina, gue di Ibis ya kalau nggak salah. Ibis. Boring kan namanya buat tiap malam main kan ya karantina. Ada gue telepon Gojek, temen gue, lu ada apaan? Ada Jack di gue. Gosen, gue bilang gosen ke hotel. Gue kirim ke grup yang mau minum ke lobby, anjing turun semua ke lobby. Iya begitu. Jadi karantinanya mabuk. Emang apa ya? Kita kan bisa dibilang rebel ya. Iya. Bocah rebel ya. Kalau dikasih peraturan tuh rada shit. Mungkin makanya itu kita nggak masuk label lah. Tapi kan itu salah satu fase hidup gue lah ya. Ya lu pernah lah di situ. Betul. Sebelumnya berarti lu udah nyanyi kan? Udah nyanyi gitu. Udah nyanyi. Nah, awal lu di kafe berarti? Awal enggak? Apa malah recording? Enggak. Gua awal di jalanan. Oh di jalan? Ngamen gua, ngamen jalan. Ngamen di jalan. Dulu tuh gua ngamen di jalan gara-gara kuliah dulu 2010. Gua ngamen di jalan gara-gara gua nggak bisa bayar. Ya bukan dari keluarga yang ini lah bang, bukan dari keluarga yang mampu. Karena banyak orang lihat gua nggak mungkin lu nggak dari keluarga yang mampu. Gua bilang ya kebetulan gua bersyukur tampang gua ini nggak kelihatan susah, dompet gua kempes. Akhirnya gua ngamen buat bayar kuliah kan. Ngamen pertama di Taman Suropati. Banyak di bolan situ ya? Ya Taman Suropati ngamen di situ. Kan kalau orang, karena mereka kan komunitas tuh. Gue belum kenal awal-awal. Kan sampai kalau sore ada yang Iya. Gitu-gitu. Karena memang gue ngeliat, karena dulu gue kalau bawa cewek sering nongkrong di situ. Karena apa? Ada musik, apa segala macam, dan mereka berkualitas. Gue bilang ke ngamennya. Memang anak inilah seniman mereka. Jadi gue coba ngamen di situ, cuma bawa gitar sendiri, nyanyi. Terus ada mungkin preman situ lah, Ambon. Tapi welcome bro, apa gimana lu? Enggak, pertama dipanggil lah. Lu siapa ya? Masih gitu? Karena suara gue kenceng lah. Jadi kan kalau di Taman Suropati itu kenceng-kencengan suara. Ngamen kan banyak. Panggil gue ada satu Ambon. Nah gini, gue harus intro dulu buat kalian mungkin yang belum ngalamin di jalan ya. Ada rules yang tidak tertulis. Ya. Jadi kayak daerah sini tuh, lu kalau ngamen sini tuh izinnya kemana? Nah, ada pegangan-pegangan. Nah lu nggak izin berarti, lu Nggak izin ya? gua, nggak izin, gua sikat aja dulu. Bang, lu pengamen gitu nggak? Enggak. Ya karena gua di situ pengamen. Ya lu pengamen di situ ya, gua ngamen kan bukan karena gua tahu di situ ngamen yang bagus-bagus. Ya gua nggak ngerasa diri gua jelek soalnya. Ya udah gua coba aja. Lu disamperin? Dipanggil dari jalan. Dipanggil. Ambon. Udah terus? gua, "Woi Puki, sini." Gua bilang Ambon nih. Datanglah gua, dia bilang, "Lu orang mana?" Cengkareng. Dulu rumah gue Cengkareng. Kebetulan rumah gue itu di Komplek Permata. Kalau sekarang mungkin orang tahunya Komplek Ambon. Rumah gue di situ. Masih dompet. Ya lu dompet, dia lihat KTP gue. Cengkareng, Komplek Permata. Nah dulu tuh kalau di KTP gue ada marga gue, Pesik. Dia bilang, kau orang mana? Si orang Manado. Bung. Manado, tinggal di mana? Komplek Permata. Wih, saudara ini katanya. Saudara kan. Gue tinggal deket mereka juga.
saudara ini jadinya dekat di situ, minum bareng apa segala macem. Jadinya gue tadinya ngamen buat biaya kuliah, jadinya ngamen buat mabuk. Ya. Salah pergaulan. Ya kampus gue juga bukan kampus yang ada yang kampus nggak kalau dibilang kampus nggak benar, dari gini bang, banyak bilang ini kampus nggak benar, nggak ada sebenarnya yang nggak benar orang-orang. Mungkin ngetop sama nggak ngetop doang kalau kampus. Kalau kampus gue ngetop bang, Mustopo. Anjir. Kalian tahu kan, Mustopo pada tahun itu tajuk utamanya adalah apa namanya dibilangnya apa cewek-cewek kampus dibilangnya dulu Ayam namanya? kampus. Ayam kampus dulu Mustopo paling terkenal. Gue masuk situ gara-gara itu juga. Gara-gara itu juga, dan masuk kampus itu kuliah di situ yang bisa dicicil 3 semester di situ doang. Ya mungkin beda lah kalau anak sekarang. Kalau zaman dulu tuh 15 juta gue masuk. 15 juta tapi bisa dicicil 3 semester, lumayan 3 semester. Masuk Orang tua lu tahu tapi lu ngamen? nggak tahu. Nggak tahu. Karena gue dari SMA kan biasa kan kalau orang lulus SMA kan liburnya panjang tuh. Nah gue bandel, gue sering keluar nggak pulang, pulang cuman ganti baju, mandi, habis itu nggak pulang lagi 3 hari, 4 hari. Nah lu ngapain? Udah mulai ngapain? Enggak, gue ngebandel sama temen-temen gue luar, jadi tinggal di sini tinggal. Karena gini lah bang, gue udah bebas, gue ngerasain bebas, gue nggak harus tidur cepat, bangun pagi buat sekolah, bebas kan, ngerasain bebas. Nah di situ sebulan gue habis lulus, bokap gue ngomong, ini rumah bukan kosan, kalau mau ngekos tinggal di luar. Gue bawa baju gue, tinggal di luar, nyusahin temen lagi. Tinggal di temen sini, nemplok sana sini lah. Cuman bokap gue akhirnya dia ngasih gue duit cuma berapa ya waktu itu ya, 10 juta, lu hidup sendiri, lu tanggung jawab. Hiduplah gue sendiri gitu. Nah lu berarti kuliah atas kemauan sendiri? Apa disuruh orang tua juga? Ya orang tua gue sih sebenarnya dia agak western lah, gue orang Manado kan. Mereka tuh agak western barat. Bokap gue tuh musisi juga. Cuman sebenarnya dia sih nggak pernah bilang gue nggak mau lu jadi musisi, atau dia nggak pernah bilang kalau gue pengen lo jadi sesuatu, nggak pernah bilang. Bokap gue tuh agak bebas ya. Mungkin nyokap gue aja yang agak berisik kan. Nyokap biasa lah. Terserah lu keluar, yang penting lu kuliah, lu bener lah gitu. Nah dulu tuh gue bilang sama bokap gue, sama nyokap gue tuh, gue keluar, gue balik lagi ke rumah kalau gue udah sukses gitu. Itu ternyata setelah berapa tahun ya sukses cukup lama ya juga, akhirnya nggak ketemu mereka lama gue, jadi tinggal di luar. Jadi lu setelah tinggal di luar, lu putusin kuliah, terus lu cari duit sendiri. Oke guys, itulah kenapa apa ya kalau gue bilang ya, mental kulturnya, kultur anak sekarang maupun kultur anak lama tuh yang diajar tuh mental duluan. Jadi lu hidup di luar pun akan begitu berjuangnya. Iya, makanya sebenarnya gue sadarin sih dari SMA, sebenarnya cari duit di Jakarta itu gampang. Kalau lu sekedar buat makan gampang, tapi kalau buat hidup keren, nah itu yang susah. Kalau buat sekedar makan malu ngamen, sana sih nggak usah ngamen dulu, minta di jalan aja dulu kan. Di jalan gope, jadi lu bisa makan. Tuh, cuman karena gue dibilangnya bisa dibilang kekuras sama gaya anak mahasiswa, yang dimana teman-teman gue tuh datang kuliah bawa mobil, keren ya kalau punya mobil ya, ya cewek, kayaknya keren ya kan, pengen lah. Emang dia doang yang bisa, kok gitu. Tapi kebanggaan, ya lu kasarnya gini lah, lu kuliah duit sendiri, Ya. Itu pasti ada dong dalam hati lu, maksudnya karena kan yang bawa mobil duit orang tua juga ngapain kan dalam hati. Iya. Sudut pandangnya jadi gitu. Kalau gua dulu ya maksudnya, ya pakai mobil keren juga punya orang tua, mendingan gua motor butut duit sendiri kan. Benar, emang begitu mendingan. Mendingan gue jalan kaki tapi dompet gue penuh sendiri kan. Iya, boleh. Jadi kadang-kadang iseng yang bukan terpaksa juga, iseng yang memang ya lu pengen keluar dari zona nyaman lu. Betul. Yang mungkin kurang lebih sama lah kayak gue.
duit orang tua dikasih buat kuliah, tapi bukan karena kurang juga, gue karena emang pengen rebel kan, kita kan anak laki, kalau dibilangin sama orang tua harus begini, malah kita nggak ikutin. Gue punya cara gue sendiri, apalagi laki-laki kan. kalau ngamen tuh dapat 40.000 dulu, lumayan, nonton kan 15.000 dulu gue. Ya. Kan bisa Nomad bisa pacaran, bisa jajan sendiri, nonton hemat ya, ada nonton hemat. tapi duit sendiri gitu maksud gua. Bisa aja duit orang tua juga, tapi kan kayaknya nggak keren aja gitu. Itu sih mental yang kebentuknya di sini. Iya benar, karena ya gue lahir anak-anak 90-an lah. Kalau anak 90-an tuh kalau sama anak sekarang cukup beda sih. Iya, kulturnya udah. Anak sekarang gini mulu. Pak mau jajan, Pak mau nongkrong, kayak gitu. Iya makanya ya ke bawah sama cewek-cewek zaman sekarang dulu jadi begitu. Sama cowoknya, udah nyari duit tinggal berak. Nah, berarti lu awal jalan, lu ngamen, jalan. Sampai lu ke kafe tuh lama gak? Berapa tahun? Gua inget sebenarnya gua tuh musik tuh Bang, dulu bukan tujuan gua nyari duit di musik. Oh gitu. Jadi memang kebetulan di situ yang gue bisa nyanyi sama main gitar doang, ya buat bayar kuliah ya udah. Untuk saat itu lu jalanin dulu. Kan gue DO, semester 3 DO gue. DO ada senior ngajakin gue kerja, gue kerja deh Min, ya. Kerja IO, cuman masih di gudang gue. Juga gue bilang dulu tuh ini kalau kerja cuma duduk-duduk doang jaga gudang ya kan, itu masuk dapat duit. Nah, gue ngitung gitu daripada gue ngamen sih sebenarnya seneng, capek nggak? Seneng karena kita ketemu orang terus. Lagi lu ngamen di jalan kan, apresiasi itu yang buat kita makin semangat. Apresiasi ketika lu ngamen nih, karena gue ngeliat ada yang ngamen dikasih cuma gopre. Giliran gue ngamen minimal ada 10.000-an. 10.000 tapi 5 lagu gitu kan. Di zaman dulu kan anjing. Seru banget kayak gitu. Tapi kalau Taman Suropati, gue senengnya ngamen di situ karena apa? Banyak orang pacaran. Inilah ibaratnya anak-anak borju lah, yang bawa mobil tapi pacaran di situ. Ibaratnya karena lebih intimate kali mereka kan, bersatu dengan alam. Bilang ada pengamen masuk. Banyak cowok-cowok di situ tuh yang request lagu cinta. Kebetulan ceweknya suka sama lagunya, seneng Bang. Tiba-tiba ngeluarin duit 100.000 begini kan dipajang. Lu bilang bodo amat sih. Enaknya gitu, jadi kayak gue ngamen tuh, gue mancing dulu supaya ceweknya suka dulu. Ceweknya suka, otomatis kan akhirnya ngeluarin duit lu sini. Jadi memang konsep ngamennya beda juga guys. Jadi ngamennya benar-benar yang emang layak untuk didengar gitu. Karena kita sekarang kan sering lah lihat yang ngamennya gitar aja fals gitu. Gitarnya aja udah fals, nyanyinya udah kemana-mana, tapi ya gimana lagi. Cuman itulah dulu yang di Taman Suropati itu anak-anak tuh ngumpul komunitas tuh yang kita ngomongin, lu pengamen di kelas yang mana? Oh ada gitu. Ada. Jadi memang kelihatan Bang, kelas pengamen yang benar-benar bisa dibilang high class lah, walaupun namanya pengamen. Karena kan pengamen, kita kan ngamen kan ngasah mental sebenarnya. Yang Bukan nyari duit sebenarnya kan, ngasah mental dulu itu bonus. Itu kalau lu cuman ngamen, lo chordnya salah, suara lu falas, ya otomatis kan orang keluar duit cepet supaya lu cabut. Kita belajar juga di situ Bang, jadi pengamen yang benar. Itu sharingnya sampai ke situ, sharing kita di situ. Lu jadi pengamen yang benar itu mesti gini. Walaupun lu dikasih duit cepat, lu habisin lagunya. Habisin lagunya. Pasti kan banyak pengamen yang sekarang tuh nyanyi ini, belum sampai ref aja dikasih duit cabut. Kalau gue enggak, gue ngamen baru nyanyi dikasih 2.000, gue ambil, gue tetap nyanyi. Dia dengar suara gua full, pulangnya ini gue bisa mastiin ketika lu bagus kameranya, walaupun udah dikasih awal lu nggak cabut lu habisin, pulangnya dia selesai lu satu lagu itu dia pasti akan request lagi atau ngasih duit lagi yang lebih gede, apresiasi itu. Karena ya ibaratnya mereka lagi di luar tapi serasa di kafe, jadi begitu Bang. itu dia, jadi lagunya emang layak untuk didengar sama
Ya lu ya nanya dengan walaupun kuncinya nggak sesuai sama chord aslinya, yang penting didengar tuh enak. Kadang gue sampai sekarang jadinya begitu, nyanyi lagu apapun, coba kunci G dulu pokoknya. Senyaman lu. Dulu gitu kan. Mau orang bilang salah kunci, udah amat yang nyanyi gue. Yang penting enak kan lu dengar dan susah. Terus nih dasar gue apa itu di tahun gue pertama di kafe itu gara-gara temen gue kampus ada yang ngajakin gue tuh, ini lucu juga sih ceritanya. Jadi bang, gue ngamen tapi masih kurang bayar. Ada temen gue ini ngajakin ke Olala Cafe Blok M. Blok M bukan yang di Blok M gitu. Oh, yang di Blok M. Ngapain ya? Nanti kasih tahu tuh. Kalau tahu ngomong. Ini ngomong bener. Habis itu kasih tahu tuh. Beneran, kita mau nyari duit tuh malah ngajak ke kafe, goblok dia bilang, ini bayar suatu, udah tenang aja. Jadi gue ikutin tuh. Dia datang, situ, gue berdua, pesen apa nih bro, gue bingung kan, gak ada duit. Dia teh manis aja gitu deh. Tapi udah bisa. Enggak, gue gak bawa apa-apa sama. Oh. Di ini lah, gue di meja, duduk, gue lihat si duduk tuh banyak. Ya, gue bilang, tante-tante bagus lah. Dia ini korek di sini. Dia ngapain lah dia. Tiba-tiba waitersnya datang, mas diajakin gabung tapi di situ. Gabung, gua langsung apa lu, anjing dia mau dijual apa di bangsat. Bener, dijual gua. Ngasihin dulu. Sebulan doang gimana. Habis itu nggak berani gua. Cuma dari situ adalah di kafe itu dia ditawarin untuk, kan gue bisa nyanyi, bilang main lah coba di situ. Oh, lu ke kafe itu awalnya memang bukan buat nyanyi ya? Gue nggak tahu sama siapa, yang ada temen gue cuma mau jajan, mau ke tante-tante. Bener kan, modal putih. Akhirnya ditawarin. Yang nawarin itu lihat nyanyi di mana? Kan gue bilang sebulan kan sama tante-tante itu. Gue ya namanya kita penyanyi kan, lo di mana-mana lo denger musik kan mungkin nggak nyanyi, pasti ikut nyanyi ya, gue nyanyi. Sudah kamu bisa nyanyi, diajaklah karaoke, nyanyi apa segala macem. Kamu mau nggak main di Olala Cafe, ngisi di situ? Gue tadi kan nggak tahu, gue bilang ngisi, udah coba aja. Jadi gue coba, gue kasih dulu. Di situ lah. Unik juga nih awal ke kafe gara-gara ya. Terus seru lagi nih. Kalau dibilang hidup gue seru lagi. Itu main sendiri berarti. Gue main bawa akustik, main gitar sendiri, gitu. Gitar gue pinjam. Lu anggapnya lu ngamen aja, kayak ngamen aja. Ya, gue anggap kayak ngamen biasa, tapi susah juga. Karena apa? Posisinya beda nih. Posisinya beda, lu ditonton orang yang benar-benar bukan kalau ngambil di jalan kan kita nyari penonton kan. Kalau di situ kalau penonton yang bener, dia lihat dulu lagu-lagunya. Dulu gua lagu itu emang suka lagu-lagu 90s, Bon Jovi, GNR. Jadi memang lagu-lagu lama. Kebetulan di situ yang datang orang tua juga. Cocok. Dapat saweran apa ngerasa itu enak dulunya gitu. Kalau dari angka dapatnya jauh ya di jalanan. Kadang jauh kadang enggak. Kadang gue di jalanan mungkin kalau gue bilang angka yang gue dapetin di jalanan mungkin orang pernah juga ya. Berapa rekor lah? Gue pernah rekor itu semalam atau gitu sih. Anjir. Weekend lagi. Muter orang kan nggak cuma di Taman Suropati. Kalau Taman Suropati udah keramaian untuk pengamennya indah aja. Baru yang gitu tidak lagi ada yang pegang lagi apa udah kenal ya kalau bilang Anak Suropati ini anak ini biasa aja ini. Dan seru di dunia pengamen di jalan tuh kalau bilang asap mental ya. Kalau gue ngeliat
orang penyanyi, kayak orang nanya gue, bro nyanyi kayak gitu gimana? Bang gue cuma bilang nyanyi aja terus bro. Karena itu dari jalanan dari sekolah kan. Ini sering terjadi gini, sering ditanya. Iya, kadang-kadang ada guru-guru vokal gitu kan nonton dan main. Dia tuh jual tinggi gitu anjing, gue nggak tinggal orang kayak gitu. Karena kita bukan ahli yang dari dia orang kalau vokalis sering dulu kayaknya bagus kalau lu kayak gini. Gimana tuh lu? Pikirannya suami kan ya? Iya. Karena kita emang nggak tahu. Bener. Kita nggak tahu sama sekali. Kayak mix voice-nya dari chest ke head gitu voice. Wah, gue bilang gue kerjanya aku gue bilang. Gue terlibat ini. Makanya kalau ada orang yang nanya gue, bro, biar nyanyi bagus tuh gimana? Jawaban gue cuma satu. Ya terus kalau nggak gini ya kalau lebih dalam lagi gue bilang sama mereka, lu pelajari dulu lagu yang lu nyanyi, lu masuk dalam lagu itu, lu nggak usah pakai teknik, yang penting lu enak nyanyinya, enaknya lu yang nyaman, pasti yang denger tuh pasti nyaman gitu. Bener. Karena banyak gue liat vokalis tuh maksain lagu itu, jadi benernya kayak enak. Oh benar, itu benar banget. Jadi kadang-kadang apa ya? Kenyamanan diri dia malah nomor 2 ini itu paksain karena saweran. Kadang-kadang nadanya tinggi, maksain, padahal dia nyamannya di yang turun satu gitu. Lagi kita di sini lagu rock terus disuruh lagu Afgan kan anjing gitu ya. Ada Afgan semua. Tapi ya kadang-kadang kayak gimana lagi. Ya kalau di dunia kafe kan beda cerita. Tapi gue banyak belajar tuh di kafe itu dari orang ini. Biasa itu. Zaman dulu gue pernah bikin band tuh sama Yaya Almarhum. Basis misalnya. Gue nontonnya di Hardcore. Yaya Jakarta kalau datang sini. Gue contoh ini vokalis gue. Baru pertama kali gue ngeliat vokalis ngocol bangke banget sama penonton gue. Yang bisa anjing-anjingin penonton nih. Di atas mabok anjing-anjing menonton ambil dong orang gila. Berarti lu datangnya lu dari jalan terus lu di kafe di Olala itu terus sampai lu punya tim misalkan pernah lu punya tim di kafe lah tim di kafe atau project itu. Jujur sih gue kalau kayak punya satu band khusus buat di kafe nggak pernah. Mungkin belakang ini ya step class. Gue ngerasain pertama kali ikut punya band di dalam satu kafe step class. Sebelumnya gue pernah ikut, cuman dia karena mainnya di situ doang ya, gue harus nggak sebut itu Om Iwan bilang tadi di kafe di Tendal. Gue udah bilang, itu gue udah lama berhenti aja. Gue nyanyi itu nggak lama, itu bener-bener ini bukan ini. Kenapa? Bisnis ya. Bisnis ya. Bisnis apa dari Twitter? Iya, jadi dia kan dari 2016 sama berhenti. Berhenti udah lama juga. Cuman sebelum gue main ke kafe itu 2010, 11, 12 gue berhenti. Gue masuk kantor. Ada lagi. Kita kan nggak sempet ya. Ya, kan ini lagi. Lo kuliah di BO, ya kan belum pernah ngerasain kerja kantor. Pengen dong. Pengen gue ngebaik kerja kantor. IO kantor IO gue cobain gue belajar ternyata kayak kebentuk gue ternyata gue bisa nih di sini kayaknya gue punya kemampuan di sini nih gue coba jalan ngasilin duit nyaman ya musiknya tinggalin gue tinggalin sampai akhirnya 2016 itu gue bilang 2016 gue coba lagi gue coba tinggalin lolos, walaupun di situ gue nggak masuk final, nggak masuk live lah gitu. Tapi setelah itu job pernah, luar kota, apa segala macam. Karena kan zaman gue dulu tuh, ya deh. Sebutan gue tuh pengen banget karena gue suka 90s ya, apalagi Excel, sex, drugs, and rock and roll. Sempet lah jatuh di situ. Bisnis jalan, bisnis hancur. Maksudnya gue pengen nyobain hidup yang belum pernah gue cobain di band.
Hancurnya tadi kan gara-gara lu nyanyi lagi tadi kan. Dia nyanyi lagi, ini nggak lulus, nggak ada urus. Nggak ada lulus kan itu. Iya, pertaruhan makanya dia untuk dan itu nah orang dewasa itu bukan karena umur, sikap kan. Makanya dia waktu dulu di situ masih muda banget, jadi ngeliat lu nggak, karena gini lah, lu bukan dari keluarga yang ada, tiba-tiba lu ngerasain sesuatu yang gitu kaget. Gue pernah bisnis kelapa sawit, hampir masuk penjara dia gara-gara itu. Gara-gara ngajak temen gue bukan dia duit, dia aja. Dalam hati dia, ya karena gue akuin gue yang salah sih, maksudnya kayak lu belum pernah pegang uang sebesar itu, tiba-tiba dapat investor, berbisnis, dan ada kesempatan jadi kayak bos. Jadi dia direktur utama, itu bukan mau jadi bisnis, direktur utama bro. Ini mana sih anak muda, dirut gua, sombongnya jadi, dia lepas itu bukan dari. Jadi di Jakarta, jadi biarin mereka yang gitu. Duitnya kan kalau di hutan tuh harus cash, nggak ada yang mau terima transfer, harus cash. Udah habis. Ini yang dicari orang kedua ya, dia kebetulan nih investor ini bokapnya temen dia. Dia samperin dia karena sisa duit kalau nggak salah itu sekitar 30 jutaan. Di sana akhirnya gue pulang, gue bilang seada-adanya. Ya karena gue pikir gini, kalau buat kabur juga ini, karena ini orang kaya, nyari gue gampang. Mendingan gue samperin dia aja ya, kalau ternyata dia mau masuk gue penjara ya udahlah gitu. Nah gue gini lah, walaupun gue rusak, tapi cerita Nabi gue apa? Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi raja ya. Gue kira hidup gue begitu lah kan. Karena gue cobain aja, gue samperin, gue bilang duit segini. Akhirnya gue bilang saya nggak mau tahu, mau temen kamu siapa, direktur utamanya kamu, berarti tanggung jawab kamu. Jadi kamu itu harus bertanggung jawab ini. Dia bikin surat perjanjian, kalau selama 3 bulan dia 300 juta nggak kembali, dia dipenjarain. Bayangin, di 300 juta, sisa 30 juta, berarti 10% yang gue pindah. Gue coba lagi usaha. Dia usaha ikut fake. Jadi gue bikin sendiri di kosan. Cuman gue bersyukurnya dulu tuh gue punya pasangan. Nah pasangan gue ini yang support gue di saat gue di bawah. Ya inilah anak bandel, kumpul. Jadi gue ngekos bareng sama dia, ya kita benar-benar di bawah. Gue jatuh gitu, dia juga yang nemenin dari bawah apa segala macem. Dia support gue agar dia bisa bangkit lagi. 3 bulan bang, dari 30 juta bikin ikut, hasilnya itu cuma sekitar gue dapet 20 juta dari itu. Tapi gue ngumpulin sekitar 50 juta. Gue datang lagi ke rumahnya, 3 bulan bang, gue datang ke rumahnya, depan dia ada mobil polisi. Mobil polisi ada depan. Gue masuk, gue liatin, gue udah anjing nangis gue nangis gue. Ya di gue nih masih muda, masih muda, mau jadi apaan gue? Otak kan udah negatif tinggi ya. Masuk gue liat dia, ada polisi dia, situ duduk Pak Jai. Gue bilang sama dia, Pak, saya cuma bisa menghasilin segini, gitu kan. Cuman kalau Bapak ngizinin, saya mau cicil gitu. Ini niat baik saya, walaupun gimana pun ya saya bertanggung jawab. Saya cuma punya uang segini sekarang. Gue nunduk, itu ada 1 jam, dia ngeliatin gue. Ini namanya kita orang salah, ngeliatin gue masih gembira. Nunduk nunduk sejam gitu, ada. Dan nunduk, akhirnya dia tepuk tangan. Dia saya suka anak muda dia. Bertanggung jawab. Dia bilang gini, anggap dia 300 juta itu
yang saya kasih ke kamu itu adalah uang kuliah kamu yang nggak pernah orang bisa kasih. Uang kuliah, kehidupan, masalah mental, masalah kerjaan, kalau kerja tuh harus kayak gimana, apa segala macam itu dia bilang itu kuliah. Kalau saya nggak pernah mandang uangnya sebenarnya, saya cuma mau lihat orang itu bertanggung jawab. Karena dia bilang dari awal dia tahu pasti kamu gagal, gue gagal dia tahu. Dan dia mau tahu gue sampai mana. Gue bersyukur banget ya. Maksud gue ya, gue bersyukur gue pernah ngelewatin fase ketemu orang baik kayak gitu. Masih terjalin hubungannya. Dan meninggal. Cuman anaknya dia si Dimas nih masih jadi kayak saudara buat gue, kayak adik gue. Oke guys, agak ngelantur obrolannya tapi nggak apa-apa, itu story nanti juga. Ternyata memang perjalanannya selain bernyanyi itu banyak fase-fase yang ya belajar lah ya. Ya, Bisnis belajar, nyanyi juga ya secara nggak langsung belajar, learning by doing lah. Di kafe ternyata kan beda ternyata sama di jalanan. Lalu lu abis bisnis itu ya kasarnya ambruk lah, lu nyanyi lagi tuh sama Bang Iwan itu. gue nyanyi lagi sama Bang Iwan tuh 2021. 2020 akhir pas COVID lah itu. Jadi kan pas COVID gue udah nggak bisa tinggal, nggak bisa bayar kosan. Terus kayaknya cewek gue juga udah berat juga kan. Ya gue bilang sama dia kayaknya kita nggak bisa bareng lagi. Gue 7 tahun, 8 tahun sama dia. Akhirnya nggak bisa lagi. Gue udah nggak punya apa-apa. Mau ngamen juga, mau ngamen ke siapa lu COVID? Nggak ada orang kan COVID awal kan. Gue telepon bokap gue, nyokap gue sih gitu, izin mau pulang numpang dulu. Udah nggak tahu mana kan, lu mau ada lagi, temen nggak mungkin terima COVID kan, takut. Lu sempet balik belum? Apa Ya, itu berat banget sih gitu. Ya gue telepon nyokap gue bilang boleh nggak mas saya pulang. Kira bokap gue yang nyokap gue bilang ya tanya papa. Jadi setelah berapa ya lumayan lama akhirnya gue telepon bokap gue bilang masih boleh saya pulang gue bilang. Itu cuma numpang. Cuman gue bersyukur gue pulang karena 3 bulan terakhir gue tinggal di rumah, ternyata 3 bulan terakhir gue ketemu bokap gue. Meninggal 2020. Terus meninggal lu ada di rumah ya? Gue di rumah. Itu ibaratnya ya udah di setting di setting lu harus pulang dulu. Dulu gitu. Karena pas gue pulang kan di rumah gue kan nggak gede, nggak ada kamar buat gue. Kira gue harus bikin kamar sendiri, sekat gitu. Gue masih ya ada duit sedikit lah. Gue bilang bokap gue, yaudah kita bayar tukang aja buat bikin ini. Kata bokap gue, jangan kita bikin aja sendiri. Jadi gue mau bokap gue bikin kamar. Gue bikin studio sendiri loh. Malah lu dapet chemistry-nya lebih ya di situ terakhir itu di bokap ya? Ya kan kita, gue nggak pernah tahu bang kalau itu Itu deh. masa dia terakhir. Iya. Dia bikin apa segala macam walaupun berantakan ya cuman jadi di rumah, jadi kamar buat gua. Di situ ya akhirnya gua karena udah nggak bisa bermusik luar, gua main bigo. Bigo zaman dulu bigo kan. Gua diajakin bigo tuh sama Mas Bojes yang ngajakin gua, dia bilang. Tapi sebelumnya udah kenal sama Bojes di Jakarta? Enggak, pertama kali gua kenal gua ke kafenya dia. Oh, di Rockstar Albos dulu. Gua datang ke kafenya dia, main. Biasalah kan dia suruh orang nyanyi terus kan, dia nyanyi, baru kenal akhirnya. Karena Mas Bojes tuh dia untuk kayak ke orang tuh dia cepet mas nempel. Dia baik banget sih. Baik banget. Banyak denger cerita. Nah dia lah termasuk orang yang nolongin gua buat Mas bermusik lagi gitu. Karena kan pas ketemu bisa nyanyi, dia ngobrol nanya gua, mas dulu pernah The Voice apa segala macam, musik lagi lah mas. Gua bilang ya mas, emang bisa saya main di sini kali aja gua bisa main di kafenya dia. Akhirnya dikasih inilah link gua, karena dia di manajemen Bigo juga. Ini aja mas di manajemen Bigo. Terus lu main Bigo di mana tuh? Karena di Bigo tuh yang Bigo manajemennya Mas Bojes itu isinya artis-artis gue lihat.
ada Yoda, Iya. Takeda, terus katanya waktu itu ada yang botak siapa namanya? Hussein. Itu Hussein gitu kan. Gue bilang boleh juga nih, ayolah coba mas. Coba gue nyanyi masuk manajemen, gue bikin studio di kamar gue sendiri sama bokap gue tuh di Cengkareng, bikin nyanyi ngasihin duit ya, enak duitnya. Tapi yang bangsatnya kalau aplikasi itu ya Bigo ya, kan yang namanya penonton kan dari mana aja kan. Ada satu bapak-bapak lah bisa disebut lah ya, bapak-bapak dari daerah Surabaya gitu. Ini nge-give gue gila kan, dia minta nomor gue. Namanya orang baik gitu kan, terima kasih aja. Terima kasih kan, Udah coba gue, saya minta nomor rekening gue, tiba-tiba ditransfer 5 juta kan, gila. Dapat duit dari mana lagi loh. Cuman yang gue bikin bingung kok tiap pagi dia WhatsApp gue. Hai, selamat pagi Kevin, kamu lagi apa? Udah makan belum? Udah mati gue. Kenapa jadi begini perbincangannya? Oh iya, lu bukan di Manado ya, lu Cengkareng ya? Di Cengkareng gua. Nah setelah itu tuh ini yang ada hubungannya sama kerjaan gua sekarang sampai hari ini. Karena kan gua sekarang ini bukan hanya di musik, tapi gua ada kerjaan juga, ada bos. Orang Malaysia, Datuk nih. Gua bisa ketemu dia gara-gara di manajemen itu ternyata yang punya manajemennya bos gue kan. Anak buahnya bikin manajemen itu, tapi yang biayain si bos gue. Di apartemen Sudirman Pak. Jadi kita dipanggil Manajemen Bigo itu punya dia sebenarnya. Iya. Cuma yang jalanin anak buahnya. Buahnya dipanggil lah gua untuk ngumpul kita barbekyuan. Semua jalannya. Semua temennya ngumpul kita jadi satu apa segala macam. Karena dia ngeliat gua suka minum, gua suruh diajakin minum. Dulu waktu COVID, Holy Wings tetap buka, bro. Iya. Holy Wings tetap buka. Gua seminggu 4 kali sama dia. Jalan. Holy Wings mulu nih. Sampai di dulu tuh Epicentrum sama di Gunung Warman. Nah, itu udah kayak rumah, Mas. Karena dia kalau udah masuk situ, itu semua orang kayak kenal dia. Karena kalau ngisi duit dia di situ, oh gila. Tiap hari minum. Lama-lama kan gue deket kan sama dia. Lama-lama deket, dia ngajakin gue buat kerja bareng saya. Nah, gue belajar lah banyak bisnis baru sama dia. Sampai hari ini. Sampai tahun 2023 kemarin lah. 23 kemarin, karena udah santai sama dia bilang dia suka musik juga, doyan musik rock. Tua tapi udah tua. Enggak, ini yang gua kan beat mesin muda, umurnya dia 89, daerah 89, tapi duitnya anjing. Banyak. Dia suka musik rock, dia kalau karaoke itu bawain lagunya Sisgol, karena kan lagu Malaysia kan tinggi-tinggi kan. Dia suka lagi gitu, dia dengar suara gua cocok nih, ya Vin, bikin band aja. Bikin lah band gua, sampai band gua dari ini ada Yang Aldrich itu? 23 Aldrich. Oh, dari Itu dari dia. Gitu. Ada ini ya, ada support lah ya. Iya, supportnya dari dia. Nah ini Aldrich, kalau kalian yang nyimak dari awal, itu adalah band recordingnya dia. Udah ada berapa single? 2 sih, baru 2. Udah keluar 2 single, nanti singlenya apa aja gua tulis di deskripsi. Boleh. Judulnya apa? Yang pertama Pak? Yang pertama tuh Menghilang Dengan Waktu. Menghilang dan waktu. Kalau dibilang sih Menghilang Dengan Waktu itu market banget ya. Yang kedua tuh Cukup Sudah Baby. Cukup Sudah Baby. CSB. Nah CSB ini sebenarnya idealisnya kita. Jadi kita ada genre musiknya genre alternatif. Kalau gitaris gua bilang kita bikin bikin musik sendiri lah. Alternatif cinematic rock, najis nggak? Tapi keren juga, gua bilang boleh. Dan akhirnya makanya kita Aldrich itu ada artinya. apa tuh? Aldrich itu alternatif drama diksi. Jadi di dalam setiap lagu kita genre alternatif
beserta dramanya dan Drama diksinya, story-nya berarti. story-nya. Lu tinggal dituangin ke visual aja nih. Betul. Visualnya kalau mendukung udah jadi udah Benar banget. Drama sayang soalnya kalau nggak di visualin. Karena Kalau tema-tema cinta terus klipnya biasanya nggak nyambung juga. kurang kena. Soalnya buat gua apa ya, kayak gua dulu mikir tuh musik, kita punya musik tuh nggak penting punya video klip. Dulu mikirnya gitu. Gua mikirnya gitu. Karena orang yang lu musisi yang didengar ya musik lu. Bener gak sih? Pas gua dijelasin lagi sama salah. Ada lah ya orang-orang ini lah, orang apa TVC, orang-orang TV itu. Justru kalau musik nggak ada visual bro, nggak jadi imajinasi yang total katanya. Bahasanya anjing. Bener juga sih gue bilang. Karena kan akan lebih ke dalam kan kalau sama nonton. Apalagi klipnya nyambung gitu. Bener. Trennya sih udah bener, Indonesia udah bener. Klipnya tuh model cewek, model cowok lah kalau cinta gitu. Cuman ya tinggal kita main aja di situ. Cuman emang gue sih ya mungkin dari yang video klipnya udah ada tuh yang menghilang dengan waktu. Kalau dibilang puas sih kurang puas gua. Selalu Kurang gitu. puas. Ya, Kalau karya harus menyisakan itu. Karena gue pengen gini loh mas, maksudnya kayak video klip cinta-cintaan cewek sama cowok secerita gitu biasa menurut gue, biasa. Tapi memang mentalnya harus disisain gitu, Bray. Iya emang, cuma Ketidakpuasan tuh emang harus. marketnya emang ke situ. Iya. Kita mau ikutin cara gue untuk masukin ke sini nggak masuk juga sebenarnya. Iya. Tetap harus ngikutin cara yang di sini. Betul. Indonesia marketnya seperti apa? Nah, lu bikin story-nya gitu ya udah sih. Ya karena lagu-lagu yang gue bikin ini kayak single kita mau keluar lagi ini ya memang kita harus ngikutin market. Karena kan kita ya dibilang band recording, band jualan, Iya. nggak bisa idealis loh. Jadi lirik lu yang gue. Dari gua semua, dari intonasi gua, MD-nya gitaris gua, musik director. Jadi buat kalian mungkin yang nyimak dari awal terus pengen berkarya, mendingan ya terus aja bikin lagu, terus bikin lirik segala macam. Bener. Karena kita juga nggak tahu lagu yang mana yang akan mengangkat band lu itu. Gitu. Buat gua latihan nulis sih, Iya. nulis dan lu sering baca. Baca. Kalau nulis ya dari baca dulu. Maksud gue gini, lu dengerin musik, tapi jangan cuma dengerin doang, lu harus baca liriknya. Karena gini lah, buat gue, mungkin ada beberapa orang yang bilang, lagu lu tuh hampir mirip sama ini ya, Iya. lagu lu kok hampir mirip sama ini ya. Mungkin buat gue sekarang mas ya, lagu yang benar-benar original tanpa mirip sama orang lain kayaknya nggak ada. Pasti sepotong-sepotong bagiannya pasti dari, gue nggak bilang nyontek sih. Ya notasi kan cuma do sampai do. Itu kan bilangnya nggak nyontek, lo ngambil dari situ cuman lo kembangin, itu bahasanya. Hal yang wajar sih, cuman kalau samanya 8 bar ya itu bego Ya lah. itu Itu baru plagiat lah. Kalau sama dikit, benar. Karena buat gua misalkan vibes-nya lagi, contoh lah ya, ini gue boleh sebut bandnya ini Armada ya, Armada yang bikin lagu Katakanlah Sekarang. Itu kan lagunya siapa? Kalau lu dengerin vibes-nya ya, gua nggak bilang itu mirip kayak F4. iya. Walaupun kalau kita dengerin, oh iya mirip ya. Tapi kan belakangnya dipatahin. Berarti nggak total sama. Iya. Depannya juga beda, awalnya juga beda. Gue selalu mentoleransi itu sih. Maksudnya selama ya nggak lebih dari 4-8 bar mah wajar lah. Karena buat gue itu salah satu teknik marketing ini mas. Karena kan itu lagi laku misalkan, lalu coba main di situ. Supaya kan gini lah, buat gue bikin lagu itu gimana caranya supaya orang tuh nyangkut cepet. Kalau zaman sekarang yang nyangkutnya lagi begini, lo mesti ngikutin vibes-nya. Vibes-nya mesti lo ikutin. Iya. Walaupun itu hanya 3 bar 4 bar ya, vibes-nya lo harus ikutin supaya orang ngingetnya gampang. Kalau di jualan kan begitu. Iya. Kalau lo lagu lo nggak gampang diinget, orang gimana mesti ngelong? Nah, lu targetnya apa nih di band ini? Apa lu mau ngejar EP, misalkan lu mau kejar berapa single dulu ke depan atau mau Kalau langsung gue album? sih untuk sekarang
Ya kalau kita ngomong secara bisnis mas ya, karena kan ya orang bikin band zaman sekarang kalau nggak nyari duit, nyari kepuasan dong itu sayang. Pokoknya kalau gua ya lebih lihat bisnisnya, mendingan gua keluarin single dulu. Single sampai jadi baru. Tadinya gua mau ngeluarin album, cuman sayang setelah gua ngobrol, kayaknya untuk market sekarang nggak di situ. Kecuali ada satu lagu lu yang udah booming pecah, karena kan ngangkatnya kan keangkat semua jadinya. Satu lagu lu pecah ya, lu mau bikin lagu macam apapun pasti didengerin, walaupun dibilang jelek sama orang atau di komen bang makan bang. Tapi ya tetap orang denger kan, karena apa ya, orang Indonesia Kadang tuh ngukurnya dari orang yang benci tuh. betul. Lu bikin karya, kalau ada yang dislike, kalau ada yang nggak suka, berarti di Google diterima nih. Berarti lu Ada respon. Ada respon gitu. ada respon, berarti kan dia mendengarkan semua. Tapi ya jangan banyak-banyak ya nggak sukanya. Yang penting ada lah, oh berarti ada yang denger. Memang kadang gua mikir gitu juga, mikirnya hampir sama kayak gitu juga, kayak teknik marketing. Soalnya gini, gua selama berbisnis bang, gua pelajarin dunia musik, bisnis musik itu nggak ada benang merahnya. Ditariknya harus begini. Faktornya cuma satu. Kalau memang udah waktu lu naik, yang penting jangan berhenti berkarya. Banyak orang gagal di musik karena berhenti. Karena Capek. Iya. Capek dengan keadaan yang tidak. Justru malah buat gue ya, ketika lu di saat lu udah nyoba segala macem dan di ujungnya lu capek banget pengen berhenti, lu jangan pernah berhenti, karena satu langkah lagi lu akan berhasil. Karena banyak juga teman-teman gue yang mungkin musisi daerah ya, di Indonesia sih nggak terkenal, Bray. Dia bisa tur di Jepang, bisa tur di mana, gitu-gitu kan. Musik gue tuh kayak anjing, musik hebat banget ya gitu. Iya, Kayak ikut festival di mana. karena ada ya, gue pernah coach gue lah, coach kakak, dia pernah bilang semua lagu itu nggak ada yang dibilang lagu nggak enak, nggak ada. Pendengarnya aja, tergantung marketnya. Lu jualnya kemana, bener nggak? Betul. Itu. Kalau lu belum kejual berarti lu belum menemukan market lu. Ya lu carilah market lu. Jadi ya lu mau bikin karya apapun pasti ada apresiasinya, pasti ada pendengarnya. Ya contoh kecil lah, misalkan kayak genre metal gitu. Di Indonesia mungkin kurang booming kan, kurang top, tapi lu cari tahu sendiri deh, Burger Kill turnya kemana. Yes. Terus siapa lagi itu, si Dead Squad turnya Justru kemana. kalau gua sangat mengapresiasi band metal. Karena ya itu tadi Bikin musiknya susah gitu. Orang bisa bikin musik kayak gitu mikirnya gimana anjing. marketnya ternyata emang nggak di sini. Yes. Itu kan marketnya dicari ya. Benar. Itu. Ya karena kadang ya gue ingat kata-kata Ahmad Dhani, ada satu lagu yang dia bikin tuh cuma buat pengisi di albumnya dia. Maksudnya ya yang nggak terhitung lah sama dia. Lengkap lah. Ternyata booming Iya. sampai hari ini. Separuh napas aja gitu. Iya itu. Gila gue bilang. Nggak keburu bikin drumnya pakai looping. Ini malah terkenal. Kan hidup nggak ada yang tahu. Ya betul. Kalau kata orang dulu tuh, kata bokap gua, kerjain aja dulu yang lo bisa, sisanya urusan Tuhan. Men. Kalau gue mau tanya ininya apa, proses kreatifnya lah. Berarti kan lu ngumpul brainstorming gitu, atau Gua nggak. atau lu datang udah bawa lagu setengah jadi. Kalau band gua gini bang, uniknya di band gua ya, kan MD-nya satu orang, si gitarisnya gitaris. Bima. Jadi kalau gua bikin lagu tuh, gua bikin dulu asal inilah genjrengan gua lah. Notasinya udah ketemu. Notasi udah ketemu, lirik udah aman. Kadang lirik yang menurut gua udah aman, Lirik ada lah, biasa revisi. ketika udah jalan aja, kayaknya lebih enak Lebih gini enak deh, gini. lebih enak gini deh. Nada juga kayak gitu. Nah itu gua lempar dulu ke grup, mereka dengerin, kita latihan sekali, latihan kayak gini, ini enak kayak gini. Si Bima, gitaris gua bikin musiknya full, bikin apa namanya, guide, bikin guide-nya udah jadi. Pas recording misalkan basis gua
kayaknya enak di gini nih, dia coba nih, explore. Oh ternyata enak di gini nih, udah dibikin kayak gitu. Nah ini proses kreatif kenapa gue tanya, karena beda band beda proses juga ya. Ada yang langsung jadi, ada yang ngumpul dulu, sistem jamming, ntar jadi ekspresionis gitu, jadinya seperti apa lagunya. Kalau lu kan nanti setengah jadi, lu lempar dulu, karena matengin bareng kan latihan. Sebenarnya sih gini bang, sebenarnya dulu kayak gitu. Sebenarnya dulu gua ya karena gua apa ya, dulu kerjaan gua konseptor, gua yang bikin konsep kan. Jadi gua agak perfeksionis orangnya. Jadi pengennya gua pengen bikin semua dulu tuh jadi, baru lu tebar, baru gua kasih. Karena buat gua satu lagu itu yang gua bikin tuh nggak, kalau proses bikin lagu cepet tuh menurut gua turunnya juga akan cepet, belum tentu juga naik. Iya. Kayak ya kita sama-sama vokalis, lu bikin lagu pasti lu pikirin benar-benar bang, ini benar-benar yang pertama kepuasan buat lu sendiri dulu, enak buat lu nggak? Kalau ternyata lu masih merasa kurang puas, pasti lu hold dulu. Nah, lagu pertama gue, single pertama gue tuh setelah setahun setelah setahun baru Itu full revisi lah ya. full revisi. Cuman karena di sini udah gue udah membiasakan gitu, membiasakan jadi lebih cepat. Ya. Karena ya itu gue bilang, jadi tiap band tuh punya apa ya, metode yang saling mendukung jadinya satu sama lain. Mungkin lu dulu garap sendiri, lu pusing sendiri jadinya. Ya. Dengan adanya partner kan lu bisa sharing, malah lebih explore lebih. Karena gue untuk pertama kalinya akhirnya punya band selama gue bermusik. Ini yang Aldrich ini. Aldrich. Selama gue bermusik. Berapa tahun Aldrich? Aldrich sebenarnya itu dari 2020 udah ada bang. Dari Zaman gue Vigo, gue ke gitaris gue udah ngeluarin single sendiri dulu. Oh. Fit Bima. Oke, yang mainnya di akustik. Jadi akustikan gitu. Akustik, cuman gue mainnya masih di platform digital. Dulu tuh gue pengen bikin rockustik, rock tapi akustik. Yang belum ada tuh, coba aja kan. Yang rilisannya begitu sih belum ada. Iya, cuman akhirnya gue mikir-mikir, wah anjing, Sayang juga. sayang tuh nggak seru nih, nggak seru. Makanya akhirnya nanti ada lagu keempat kita tuh ngambil dari lagu gue yang lama sama Bima, cuman versi band, versi yang akustik gitu. Jadi tetap kita biarin yang versi akustik, cuman ada versi bandnya. Yang musik rilis juga? Udah rilis, dirilis. 2021 gue rilisnya, cuman bahasa Inggris. Nah, gue pengen tanya juga nih masalah bahasa Inggris. Market kan, itu kita hubungin market. Ngaruh nggak sih lagu bahasa Inggris sama lagu bahasa Indonesia? Ngaruh ya? Kalau dari pendengar lah. ya kalau pendengar, karena gini lah, kalau Pamungkas lah, contoh gedenya lah, ya, Cirebon. masalahnya Pamungkas kan dia tuh udah berhasil ke ini sih bang, strata marketnya sih yang dengerin. Karena gini lah, mungkin di Indonesia tuh sekarang banyak vibes-nya tuh gara-gara orang mereka tuh sebenarnya nggak ngerti artinya apa, tapi karena enak didengar. Lo pernah dengar kan orang nyanyi Bon Jovi, ikutan aja, padahal liriknya salah yang dia nyanyi, yang penting nadanya benar. Iya benar. Bagusnya zaman sekarang vibesnya begitu, yang penting lu punya nada aja bagus. Tapi kalau lu tahu artinya dari lirik itu, sebenarnya mungkin dapat lagi, ya kan? Banyak lah vokalis kafe juga masih kayak gitu. Iya. Berarti lu materi Inggris banyak Gua lagu lirik bahasa Inggris banyak. Karena buat gua tuh awalnya bikin lagu itu lebih enak bikin lirik bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Lebih kaya buat gua, kaya notasi ya. Kayak I love you aja enak banget, I love you, aku cinta kamu, kayaknya agak kurang. Kan ada pernah tuh yang di TV, kalau lo pernah lihat ya, lagu bahasa Inggris di translate ke Indonesia, lagunya Let It Go, Let It Go. Iya. Jadi lepaskan kan gue dengerin, oh anjing. Kekuatan bahasa Inggris memang gitu. Itu Lebih bisa dan lebih puitis kalau gue bilang. lebih bisa membawa ini. Hawa lagunya jadi lebih dapat. Kata simple jadi kaya buat di
apa ya dibilangnya orgasm lah. Iya. Kuping gue tuh dengernya enak banget. Total ada berapa lagu Bre? Yang ngumpul lah di database gue. 20 lagu 20 ada. ada. Yang Cuma rilis lirik baru 2. yang liris baru 2, nih 2 lagi kita mau rilis lagi bulan Mei lah. Antara bulan Tapi Mei. stok ada 20 lebih. Ada. Anjir. Banyak kan bahasa Inggris cuma. Banyak kan bahasa Inggris. Nah itu kan salah satu proyek lu lah di recording kan. Kafe tetap jalan? Apa kalau ada aja? Kafe sih ada satu yang gua ambil reguler, cuma gue sih gini Mas, sebenarnya sekarang ini gua jadi kayak nggak mau terlalu banyak ngambil kafe. Terakhir gue balik ke kafe lagi karena waktu gue pertama kali kafe lagi tuh balik sama Om Iwan. Gue pikir gue udah nggak punya shine ketika gue nyanyi. Vokalis kan harus punya bintangnya lah, maksudnya ketika lu nyanyi orang bisa ngeliatin lu gitu. Ternyata masih ada gue. Dan disitulah gue balik lagi ke kafe karena apa? Ngasah mental lagi. Mental gue kayaknya harus dibalikin lagi karena ini banyak kejadian juga guys, orang yang full recordingan pas manggung cupu banyak, banyak. malah fales. Cupu tuh dalam artian dia nggak tahu crowdnya gitu. Iya. Jarang manggung lah, jarang manggung, rekaman doang, sekalinya manggung iya nggak tahu medan. Iya karena buat gue penyanyi di kafe itu lebih jago ketika di panggung gede sekalipun, karena mereka udah terbiasa buat ya namanya entertaining, lu menghibur kan. Iya. Bukan lu menghibur dirimu sendiri dengan suara lu, tapi lu menghibur orang lain. Ketika vokalisnya dapet yang kayak lu gitu, yang emang kecetak dari ya orang yang sering manggung juga di kafe, ya akan dengan santai. Band lu kapan manggung pun kayak dia gitu. Tapi mungkin banyak orang bilang cara gue beda. Kayak misalkan ya kayak di kafe-kafe kan orang nyanyi itu dia nyamperin kan. Kalau gue enggak, malah bisa dibilang gue terlalu santai bang, karena gue nunggu responnya dulu bang. Gue nggak berani gue yang in touch langsung, karena gini lah, orang ke kafe kalau kan ada orang yang mau disamperin sama orang yang risih disamperin. Itu udah pasti. Makanya gue ngeliat responnya dulu ketika gue nyanyi 2-3 lagu sampai sesi kedua lah, gue ngeliat mereka responnya bagus, yang request banyak, baru gue berani turun. Kalau enggak, gue nggak berani. Lu nyanyi aja gitu bang. Gue nyanyi aja. Sajian band lu ya Bener, nyanyi aja. Jadi gue tunggu respon mereka dulu. Ketika respon mereka bagus, baru gue berani nyamperin. Karena ya kalau boleh sedikit sharing ya, maksudnya energi kan yang kita tebar kan. Nyanyi kan energi dari kita untuk membuat orang happy ya. Ketika energi itu balik ke kitanya itu gede tuh. Ya. Kita jadi senang, misalkan responnya bagus. Iya, karena gue pernah memposisikan diri gue ketika gue jadi tamu yang datang. Gue selalu gitu bang. Kayak kadang ada yang gue datang ke satu kafe, gue nggak kenal bandnya lah ya. Ada yang vokalisnya tuh nyamperin so asik jadinya. Maksudnya kan orang, namanya sifat orang kan beda-beda bang. Ada yang bisa langsung diasikin, sama ada orang yang memang butuh proses. Iya. Kalau tiba-tiba lu datang so asik, itu pasti rejectionnya, penolakannya lebih sakit malah. Iya. Malu bang. Nah, itu yang selalu gue hindari daripada gue malu. Iya. Mendingan gue pelan-pelan dulu, tahan dulu. Kadang malah ada kayak di satu tempat tuh di Lotline, tempat gue main, awalnya gue gak pernah samperin siapa-siapa. Justru kayak keyboardis gue yang nyamperin, nanya halo gini, gue enggak. Kalau dibilang sombong, ya udahlah gue bilang. Cuman ketika udah lama gue udah lihat nih dia tamu reguler nih, sering datang baru gue samperin. Berarti kan kalau ketika dia jadi tamu reguler, berarti dia suka kan. Iya. Ketika dia udah suka, berarti gue masuknya enak. Itu mungkin balik lagi ke apa pribadi pembawaan lu di panggung ya. Ada yang bisa direct langsung, ada yang kayak si ini Kevin lebih ngebaca dulu crowdnya, wah ini asiknya nih kalau gue samperin kayak gitu. Tapi ya balik lagi, semua tergantung sajian lu juga. Kalau sajian lu enak, gue sih yakin banget orang bakal suka. Jadi di luar faktor lu nyamper apa enggak, sebenarnya nyanyi lu yang nomor satu. Bener. Nyanyi lu pentingin itu ya. Daripada aksi panggung gue benerin nyanyi gue dulu.
nyanyi lu lagunya emang nyampe. Karena gue liat banyak orang yang lupa sama vokalnya dia, tapi lebih ke aksi panggungnya. Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Akhirnya jadinya itu yang gue bilang so asik dibilangnya. Makanya gue mendingan ya udah gue fokus nyanyi aja dulu. Magicnya di situ soalnya. Iya. Magic itu di situ. Kalau gue malah sering nangkep feedback apa itu energi yang ngebalik dari mereka itu yang dahsyat sih. Soalnya buat gue kita frontman tuh paling susah. Lu punya masalah apapun di luar, ketika lu di panggung, Ya itu nggak bisa. lu harus jadi seseorang yang menghibur. Betul. Lo harus tinggalin dulu. Nah itu mungkin butuh waktu sih. Profesional ya kan. Nah mungkin kalian yang nyimak ada yang lagi belajar atau mungkin lagi ya pengen nyobain gitu jadi penyanyi di kafe itu seperti apa atau penyanyi dimanapun lah. Kadang-kadang sosok lu di panggung tuh memang kayak yang dia bilang, jadi bener-bener lepas gitu dari semua masalah hidup lu. Lu ada ribut mungkin sama pacar lu ribut sama bini lu kayak gitu-gitu kan Bener. udah nggak bisa tuh dibawa di panggung tuh. Mood nyanyi berubah sama. Iya. Karena nyanyi mood. Lu lagi berantakan di belakang, tiba-tiba lu disuruh nyanyi lagu yang Ceria, hipis, gitu. lagu yang ceria kan. Tai kan. Makanya kan kita penyanyi jujur. Gue sekali doang gue di panggung nangis tuh. Jadi kejadiannya bokap meninggal waktu itu. Bokap meninggal. Sama kayak gue ini. Bokap meninggal, tiba-tiba gue main di Embar kalau nggak salah Malioboro. Ada orang request saya tuh. Di mana? Wah, gue bilang ini tabrakan nih mamut gue nih, gue bilang. Gue nggak boleh nangis nih, gue boleh nangis nih. Request kan nyawer gue nyanyiin. Baru sebaik, mereka nggak bisa nyanyi lagi gue. Bener. Gue Anjing gue gak bisa nyanyi, gue bilang air mata keluar tapi gak nangis kayak cewek gitu, kagak, cuman anjing gak bisa nyanyi gue. Udah deh anak-anak meluk gue dah. iya. Tapi emang itu magicnya Pak. Duduk Itu salah satu magic yang buat penonton juga masuk ke dalam. Karena kita frontman ya. Nah, Gue pernah kayak gitu lagi hari ayah. Gue sebenarnya malas sudah main tuh. Ya. Wah, anjing pasti nangis gue. Pasti ada yang request soalnya. Ada yang request lagu Seventeen. oh iya. Aku hanya memanggilmu. Gue pas ref Bang, diem gue. Sama kayak gue. Liatin lirik diem. Herman tuh ser. Ternyata di ujung banyak yang nyanyi. Nah itu buat gue magicnya kita frontman. Justru ketika kita nangis nggak bisa nyanyi atau gue mendingan diem daripada gue paksain. Maksain mau lah Bray, Karena lu kalau kita paksain kan nyanyi. pecah. Pasti kalau kita paksain pecah. Dan gue diem, mereka nyanyi. Gue udah maksain aja udah anjing udah bisa nyanyi gitu. Udah lepas gue. Anak-anak nyamperin udah Bray. Udah tuh. Mungkin buat penonton gimmick Bang. Iya. Karena mereka kan nggak tahu kan. Sebagian penonton. Sebagai penonton mungkin mereka nggak tahu kan ini gimmick nih. Cuman memang yang gue suka adalah ketika kita jujur, Nyampe sih. pesannya tuh nyampe gitu loh. Bukannya kita disorakin tapi kita ditepuk tangan gitu. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan ya buat kalian yang bikin rekaman, recording. Kekuatan lirik itu dahsyat lah. Ya. Lirik lagu ketika dapat gitu poinnya, dan apalagi momennya dapat ya kayak gue ngalamin, lu ngalamin, momennya dapat, jadi tuh lagu. Karena memang gue tiap bikin lagu memang itu harus dari pengalaman gue sendiri Bang. Oh lu ke situ ya? Inspirasi gue sendiri. Kalaupun bukan pengalaman gue, pengalaman temen gue yang dekat, tapi gue harus lihat dia benar-benar dulu kayak gimana rasanya. Karena kan buat lirik jadi intonasi itu karena rasa, jujur kan. Maksudnya kadang kalau bukan gue yang terjadi sama gue harus ngerasain dulu ketika gue di posisi dia, biar jujur nyanyi. Betul. Itu juga apa ya? Itu juga teknik yang ya ada yang kayak lu, ada yang enggak juga sih. Bener. Cuman lebih enak sih kalau ngalamin kayak orangnya emang jujur gitu. Apa adanya terus rasanya juga nyampe gitu. Iya, karena gue selama nonton orang ketika dia nyanyi jujur Bang, itu masuk sini, berasa gitu apa yang dia rasain. Nah, itu mahalnya di situ buat gue nyanyi itu.
Cuman emang nggak selamanya lu bisa kayak gitu sih. Tapi lu ngerasain nggak sih ketika lu berkarya? Lu kan berkarya nih, lu punya lagu sendiri. Nah, ketika lu ada temen lu misalnya ini lagu gua nih, lu akan lebih menghargai gitu, ngerti nggak sih? Banyak sih yang ngasih gua lagu. Jadi lebih maksudnya gua gini, karena lu juga punya karya, ketika lu didengarkan karya orang tuh, rasa lu menghargai temen lu tuh lebih besar gitu. Pasti. Gua kalau misalkan nih kayak gua punya karya, temen gua ngasih unjuk karyanya, pasti gua dengerin dulu. Gue pengen tahu dalamnya dia nyanyi itu rasa dari lagu itu tuh apa sih, biasanya gitu. Kayak lu tadi udah bikin lagu, bilang bahaya nih lagunya nih. Ini kayak gitu emang sense-nya agak bertambah Ya. dalam gitu, karena kita juga punya karya gitu. Balik lagi kayak yang gue bilang tadi bang, nggak ada lagu yang jelek buat gue, pasarnya aja mungkin yang salah. Coba lu kasih unjuk ke temen lu yang emang gak rekaman, biasa aja tuh. Iya. Kayak oh lagu gini. Cuman kadang gue gini juga bang, kadang gue minta ketika orang kayak gitu bang, untuk jujur tuh susah. Gak enak. Ada gitu juga kan, kadang kan. Maksudnya kadang kita punya karya bang. Kalau gue lebih, misalkan dia nanya kayak bro karya gue, kalau dia nggak nanya menurut lu gimana, gue nggak akan komen. Gue cuma bilang oh, bagus nih bro. Cuman gue paling gue komen, tinggal lu benerin cara jualan lu aja udah gitu. Tapi kalau dia tanya menurut lu gimana, dia minta pendapat, pasti gue masuk. Tapi kalau dia cuma coba bro, dia ngasih dengar kayak gini, yang paling gue komenin cara jualannya. Gitu. Nah ini nyambung dari kita agak banyak ngomongin tentang karya guys. Kebetulan kalau ngamen mah Kevin jarang juga ya ngamen ya. Seminggu sekali doang bang. Seminggu sekali doang. Jadi kita banyakin ngobrolin tentang karya. Peranan ini penting ya mereka ya, sosial media gitu, Sangat untuk penting. promo gitu. Sangat penting buat gua karena gini, dengan single gua yang udah keluar 2, buat gua single gua yang 2 ini gua gagal dalam exposure. Exposure sosial medianya. Yes, gagal di situ gua tuh merasa Misalkan gagal. nih sekarang TikTok kan ngetop nih, lagu lu kepotong aja semenit buat Yes. TikTok orang-orang kan Yes. booming tuh. Orang-orang kan kesana arahnya. Lu ada kesana juga. Harus pasti bang. Ya karena gini lah, kita nggak bisa menolak sesuatu yang memang itu tempatnya. Ya sekarang gini, Zamannya lagi kesana. benar, kita bukan orang kayak dulu, lo bikin CD, lo bagiin CD lo jadi sampah CD lo. Sekarang orang di mobil, emang orang masih pakai CD? Nggak ada bang. Iya. Connect Apple CarPlay, Android CarPlay, Spotify yang dibuka, Iya. atau YouTube lah. Semua lebih gampang sih sekarang daripada dulu. Dan lu evaluasi karya lu 2 itu kurangnya di sana. Yes. Kurang lebihnya lah ya di situ ya. Karena buat gue gini, lagu nggak ada yang jelek, tergantung cara lu jualannya aja. Kalau gue merasa gagal karena menurut gue belum total, Kurang edan lah di situ. kurang ya. edan di situ. Sosial media, karena ya ada media musik juga kan yang harus pakai sosial media, dan kayak distributor lu mesti bener juga, publisher lu mesti bener juga. Platformnya Karena buat gue Betul. sebelum lu ngeluarin karya lu, karena karya ini kan buat gue ya, semua orang pasti karya mereka tuh mahakarya tuh. Mereka buat tuh nggak gampang. iya. Banyak pengorbanan. Jangan sampai karya lu akhirnya nggak jadi apa-apa. Mendingan lu pelajarin dulu sebelum lu keluarin, nih gua harus gimana, stepnya harus kayak gimana, baru lu keluarin. Karena kalau lu, yang penting gua keluarin aja dulu lah. Nah ini buat yang next gimana rencana lu? Rencana gua memang Yang next judulnya apa dulu nih? judulnya Spill dikit lah. kan ada 2 lagu. Dua lagu. Satu yang bahasa Inggris tuh Until the End, Until the End. Genrenya tetap sama, alternatif. alternatif. Kalau yang lagu market banget nih, cinta-cintaan, itu judulnya Bertemu Untuk Berpisah. Anjing apa judulnya? Buat karya yang ini lagi diproses guys. Jadi kayak udah rilisnya nanti, tadi gue udah bilang ada di deskripsi, lu boleh denger. Nah gue pengen tanya, apa yang bakal lu lakuin nih setelah evaluasi 2 single sebelumnya nih? Iya, evaluasi gue dulu tuh, gue mikir radio tuh nggak penting.
Ya karena zaman udah geser kan. Ternyata masih. Itu dia. Karena gini, Orang macet bisa denger radio bro. mungkin kalau untuk Jakarta udah nggak se-hype itu Jakarta. Tapi kan kita jualan nggak cuma di Jakarta, Bang. Walaupun kita tinggal di Jakarta ya. Itu Orang contoh lah ya, Bandung, Surabaya, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, radio tuh masih gila, malang buana. gue pernah evaluasi juga sama band gue. Apa sih gitu dari evaluasi sebelum rilis malah. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk memperlakukan karya kita tuh layak gitu. Kan banyak hal yang ditinggalin ya, radio, promo radio ditinggalin sama orang-orang sekarang. Ada juga yang ditinggal tuh launching. Yes, Itu sampai gue pengen launching, gue mau tahu nih. benar-benar. Akhirnya gue bikin rilisan gitu, Press di release. cafe, press release gitu-gitu. Ya. Karena di situ lu bisa undang media musik gitu loh. Akhirnya gue lakuin kemarin. Itu gue tuh udah bikin budgetingnya, rencananya di single gue pertama, tapi nggak gue jalanin. Akhirnya yang ini bakal gue lakuin. Ini bakal gue lakuin. Karena dengan ya tidak ada kata terlambat ya. Iya. Di single ketiga, yang dua akan ke bawah tuh Bray. Pasti. Oh sebelumnya udah pernah rilis pasti wartawan Iya, gitu. iya. Karena ya kita lihat gini lah bang. Wartawan musik saya banyak, tapi Iya. saya kasih. Karena kita lihat contoh-contoh yang udah berhasil lah. Contoh Anji, lagu dia kan udah lama keluar. Baru booming di tahun berapa? Lagu ini udah lama. Karena buat gua ketika lu lagu banyak nih, yang mungkin orang nggak ada yang tahu bang awalnya. Tapi ketika satu orang tahu dan booming, itu lagu yang belakang-belakang lu tuh ngikut. Terus ada ini juga Bray, Bray? Showcase sekalian juga Showcase betul. Kalau media mah ada beberapa media musik teman-teman. Itu penting karena gue bikin band ini gue bilang sangat serius gue. Kali ini benar-benar serius ya. Benar-benar nyemplung gue. Gue bikin website. Band gue punya website. Kita punya website. Benar-benar gue proper gimana caranya, dari cara gue berbisnis dulu, gue masukin ke bisnis musik ini. Jadi benar-benar kita belajar walaupun belum besar tapi profesional di manajemennya dulu. Agregator, publisher udah aman? Aman gua. Udah aman ya? Agregator. Kadang-kadang banyak yang kejebak di situ juga sih. Iya. Asal rilis. Ya itu gue bilang, lu jangan lihat masalah kayak agregator atau publisher lu tuh, lu ngeliat dia gede. Belum tentu yang gede itu ngurusin musik lu juga. Justru semakin gede, semakin lupain yang baru. Wajar bisnis. Iya dong. Rilisan baru. Balik lagi. Garap yang baru. Balik lagi masih kayak gitu. Makanya ya, karena lagu gue yang udah single gue yang kemarin tuh, gue ganti publisher, Oh ganti? Pindah? take out, bikin lagi. Oh lu sempet take out? Yoi. Tarik dulu. Take out, taring semua, publish lagi. Sekarang gila, belum nyampe sebulan sekarang pendengar gue tuh udah berapa ya? Masih lihat langsung. Spotify for Artist aja. Nah, ini Spotify artis gue. Asik nih. Belum sebulan, tetap ada. Kalau di sininya, kalau kita kan ya, aduh, belum gue bayar nih, anjay. Mau rilis temen gue 21.000. Udah di sini berarti zamannya berarti udah nggak bisa. Dulu gue yang publisher lama, mau listener gue 2. Gue bilang, wah ini anak band gue siapa yang belum dengerin nih? Minimal 4 lah gitu. 2 doang. Karena gue ngeliat banyak teman-teman gue yang ngeluarin single. Karena yang penting publish lah. Ya sama gitu, gue ngeliat yang denger per bulan 2 atau 1. Kasian gue, makanya mungkin ya lu bener-bener milih yang publisher, agregator yang mereka bener-bener kerja, bukan yang cuma sekedar publish doang. Ya adalah gue publish tuh Banyak kok sekarang. masalahnya, apalagi lu udah publish bayar lagi. Aduh. Walaupun nggak mahal ya, Iya. itu kan 100.000 satu lagu, 200 atau 300 kan. Tapi kan kayaknya gimana gitu. Iya,
sebenarnya sih ya memang PR kita juga harus buat exposure-nya, cuman kan gunanya publisher memang waduh, dia makin ke warung-warung ya. Jadi memang fokus lu sekarang di Aldrich ya? Aldrich, kalau musik sekarang Aldrich. Kalau ngamen kalau ada aja lah. Ngamen ya tergantung panggilan. Ya. Tergantung masuk nggak nih? Oke nih. Oke nih, gasan. Jadi buat kalian yang nyimak, jadi musisi itu memang pilihan ya, maksudnya. Yes. Selain pilihan hidup juga di musisi kayak gua sama dia aja, ya terlintas seperti sama, tapi fokusnya kan beda. Mungkin gua fokus di kafe, dia fokus di karya kayak gitu. Jadi sangat luas lah kalau gue bilang ya buat Cara pandang sih, Pak. Cara pandangnya banyak. Dan lu pengen fokus di kafe, ya lu boleh nonton episode-episode sebelum dia, mungkin banyak lah temen-temen gue yang emang fokusnya di kafe. Kenapa sih lu main tiap malam gitu, terus kenapa kayak gini? Kalau mau fokus di recording, mungkin episode ini cocok lah buat kalian. Jadi seserius apa sih lu harus melahirkan karya-karya lu, ngegarap single lu tuh sampai kayak gimana? Ini jarang deh obrolan kayak gini. Karena gue pernah pas gue di Bali tuh gue ngobrol sama siapa ya? Ada band salah satu gitarisnya yang gimbal total tuh. Nama bandnya apa yang tentang lingkungan, terus dia bikin lagunya. Apa Band namanya? Bali, Navikula. Ada yang satu yang itu, bang siapa namanya, gue ngobrol sama dia, itu cukup membekas di gue. Gue sempat main di cafe Bali juga kan, dia bilang kalau lu musisi, lu nggak punya karya, lu bukan musisi katanya. Kena tuh gue, anjing iya juga ya. Makanya gue mencoba untuk nulis, mencoba untuk belajar lah pelan-pelan. Karena ya garis besarnya kan musisi kan yang dikenang karya. Betul. Jadi ya itu juga motivasi lo buat teman-teman gue yang main di kafe, lo tiap malam mainin lagu orang gitu. Sempetin lah lo bikin karya sendiri. Iya benar. Jangan takut lah. Jangan takut untuk kayak antar karya gue nggak dianggap. Awalnya semuanya begitu. Cuma ada yang dianggap. Karena memang musisi ya apalagi lah. Memang bokap lo musisi, lagunya yang mana gitu. Kayak gitu pasti. Iya pasti kayak gitu. Karya kan, yang meninggalkan karya. Bukan video pernah nyanyi di kafe mana kan? Video pernah di The Voice. Iya, ntar paling dibilangnya, lu bilang aja udah kalah kan, gitu loh. Tapi secara keseluruhan lah perjalanan hidup lo, musik segalanya buat lo. Setelah gua sadari ternyata memang ini gini lah, gua bisnis coba keluar dari musik, ternyata dibalikin lagi ke sini. Jadi gua udah langsung di kepala gua tuh mendingan gua gagal daripada gua gak pernah mencoba. Jadi lu tidak menyalahkan lu pernah kerja pagi juga, emang gak salah ya proses hidup gue. Iya, proses hidup gue, kalau ternyata gue emang dibalikin lagi, ya namanya kan yang nulis skenario terhebat Iya. Ternyata gue harus dibalikin lagi. Jadi pada gini lah, gue nggak mau maksain gue harus kayak gimana. Kalau memang jalannya dibalikin, ya coba dulu. Siapa tahu memang jalannya di situ. Kan nggak ada yang tahu orang sukses di mana. Kali aja lu 2 tahun lagi lu sukses, lu punya kafe. Iya. Lu sukses, lu punya distro, nggak ada yang tahu. Lu sukses, lu nih YouTube channel, nggak ada yang tahu. Coba aja dulu. Berarti apa ya, musik kan bener-bener hidup lu lah sekarang. Yes. Nah, gue pengen nanya sama lu nya, seyakin apa lo sama musik itu sendiri buat hidup lu lah? Kalau sama musik gue sendiri, gue sangat yakin. Sangat yakin. Karena buat gue, itu bekal pertama ketika lu bermusik. Pencapaian lu apa sih dalam musik? Apa cita-cita lu lah atau apa yang lu pengen banget dari musik itu apa sih? Rockstar bang. Gue pengen karya gue tuh bukan hanya di negara ini doang, tapi sampai keluar orang tahu band Aldrich
dari Indonesia tapi kita di luar kayak gitu. Gue nggak, ya oke, berkarya ya, namanya berkarya aja, cuman target gue jauh. Karena mimpi itu seiring sama yang beriringan sama yang step yang kita lakuin gitu. Buat gue selagi mimpi itu gratis, mimpilah setinggi-tingginya. Kalau jatuh berarti nggak jauh-jauh amat lah gitu. Karena mimpinya kita capai gitu, maksudnya Bener. mimpinya kita kayak tadi kita obrolin dari awal kan, stepnya mau gimana nih yang kita direncanakan lah, kayak dirangkai gitu. bener. Emang harus dirangkai. Kalau lo mimpi gede lo nggak pernah ngerangkai, nggak pernah berbuat, gimana mau jalan anjing. Jadi kadang-kadang benar selama mimpi gratis benar. Cuman banyak orang tuh mimpi doang, Iya, tidak merangkai. Itu kan yang poin utamanya kan itu. ibaratnya lo mau kenyang tapi lo nggak makan, gimana caranya? Mimpi doang, mimpi makan burger. Aduh, gorengan depan muka nggak dimakan, nggak kenyang bro. Iya, makanya kan harus inilah, bertindak dulu lah walaupun kecil loh. Karena buat gue ya mimpi setinggi-tingginya aja. Kalau gagal ya udah, coba lagi. Coba aja. Bener. Coba Terus lagi. ini juga nggak kalah penting nih, menjaga komit, Bray. Yes. Band lo, album Yes. itu gimana caranya? Kalau gua makanya gua bikin sama band gua, karena gini, gua sama band gua ini sama anak ini bukan yang memang kita kenal deket. Kita ini mau benar-benar kenal karena profesional. Pas ada project rekaman baru ngumpul. Ah ini makanya gua bilang, kalau rata-rata gua sama anak gua ini gua kenal tuh bukan karena teman gitu, enggak. Kita nggak pernah nongkrong bareng. Anjing. Tapi gue bikin setiap 1 minggu sekali kita latihan. Latihan 3 jam di studio. Walaupun kan gue nggak punya materi di dalam latihan. Karena buat gue yang penting kita ketemu, kita ngobrol. Di situ tuh Chemistry. chemistry-nya di situ. Benar. Dan emang sengaja seminggu sekali. Sengaja seminggu sekali. Biar apa? Yang akhirnya lama-lama jadi kayak ini, jadi kayak keluarga kita. Jadi saling peduli karena Jadi ditungguin ya ke latihan tuh. latihan tuh gue pengen ditunggu, ibaratnya nunggu gue hari ini latihan, gue harus datang, gue mau ketemu, gue mau share sesuatu yang gue punya. Karena gini, Rentennya malah lu jarang ketemu. nggak ketemu. Buat gue mendingan lebih baik kayak gitu. Beda juga sih. Kalau gue gini, lebih baik gue dari profesional jadi saudara daripada saudara jadi profesional. Karena dari saudara jadi profesional, ibaratnya lu saudara, lu berbisnis, hancur. Karena gue pernah ngelakuin itu sama abang gue, hancur. Tapi ketika lu dari profesional, dari klien, jadi sahabat, chemistry-nya jadi dapet. banyak. Pasti kan lu banyak kayak lu dari tamu-tamu yang lu kenal, terus jadi sahabat lu banyak kan. Itu daripada dari sahabat terus jadi profesional bangun sesuatu. Tapi poin per poinnya harus jelas sih kalau mau sistem kayak gitu. Benar. Cuma soalnya gue bilang memang sama anak band gue ini, karena Bima ini gitaris gue tuh pernah kecewa banget sama gue. Dari 2020 gue bilang serius, ayo kita nge-band, gue tinggalin dia. Sampai akhirnya 2000. Halo bro. 2023 awal lah akhirnya kita ketemu lagi. Gue bisa ketemu sama dia, akhirnya ya gue bilang sama dia, ya udah lu mau apa, ayo. Dari situ tuh baru, ini serius nih anak nih. Dia mau ngeliat keseriusan gue harus keluarin duit dulu anjing. Ya karena buat dia dulu kita sama-sama bareng, nggak ngeluarin duit, susah bareng. Lu ninggalin gue kan anjing. Ada celah lebih gede. Iya, gue berbisnis gitu loh, gue fokus di bisnis lagi. Ya nggak munafik lah gue. Sekarang gini lah, lu kalau nge-band nggak ngasilin duit kan lu butuh makan. Iya betul. Terus ada sesuatu yang bisa ngasilin lu duit, otomatis lu akan mengutamakan yang bisa ngasilin duit. Tapi setelah gue Timingnya kalau itu timingnya aja dilepas waktu itu. setelah gue ngasilin duit dari apa yang gue utamakan, gue kembali lagi, balik lagi gue. Karena buat gue vokalis, gue paling cocok tuh hanya dengan gitaris. Gitaris kebetulan dia. Ya. Dia yang ngerti dia. Ngerti bisa interpretasinya. Buat gue gitaris bang, bukan basis, bukan drummer, nggak. Gue lebih dekat tuh sama gitaris.
gua mau kemana, gua mau kayak gimana. Karena yang gue suka gitaris gue ini Bima, dia pelajarin suara gua, teknik gua bernyanyi. Mungkin dia lebih tahu teknik bernyanyi daripada gua. Jadi dia bikin musik, dia bikin musiknya apa segala macam. Karena dia tahu dasarnya juga. Yang harus didasarin itu vokalisnya, dia bilang. Oh iya, benar. Karena bukan kita vokalis ngikutin musisi, seharusnya musisi yang ngikutin vokalis. Itu iya banget. Nah, Warnanya karena itulah salah satu yang buat gua nggak mau terlalu banyak ngambil kafe. Karena gini, banyak kan yang gua lihat ya, mungkin gua salah. Orang di kafe, ketika lu nyanyi lagu orang, mereka akan berusaha seperti orang itu. iya. Ya kan? Kebanyakan. Itulah makanya karakternya jadinya bingung kemana. Hilang. Kalau gua di kafe seminggu sekali, mau lagu apapun itu pakai cara gua. Iya. Kalau ada yang komplain, kok beda? Bro, ini live bro. Lo kayak asli dengerin kaset anjing. Ya kan begitu. Lu nonton live, band-band gede aja bang. Kalau live aja sekarang, sama di kaset aja beda kok mereka cara nyanyi. Itu harus lah. Kalau Iya. sama mah denger kaset aja. Karena buat gue sama anak band gue di Aldrich, ketika kita di panggung, kita ini bersenang-senang. Bersenang-senang. Panggung playground. Iya, playground. Main Senang-senang. aja. Main aja. Cuman ya mainnya ya pasti berdasarkan apa yang kita lakukan. Iyalah, pasti. So guys, dari awal gue udah bilang ini temen gue sesama vokalis, tapi mungkin bahasanya sedikit berbeda karena dia lebih fokus di rekaman. Nama bandnya Aldrich, udah keluar 2 single, nanti singlenya di deskripsi silakan didengar. Band kafenya adalah 1 apa 2 proyekan juga, tapi itu jarang-jarang karena dia mau fokus rilis yang ketiga sama keempat ya. Boleh didengar, boleh di komen-komen, atau mungkin kalian baru nonton separuh langsung jas pindah ke Spotify-nya dia langsung. Bang makan bang gitu. Bang makan bang. Bang mabok bang. Atau mungkin ada yang pernah nonton Kevin juga sama bandnya Aldrich atau sama bandnya. Kalau terakhir manggung Aldrich di mana? Aldrich kita manggung di Barox. Baru bikin showcase kita bikin showcase. Kita lagi sering bikin showcase terakhir tuh. tuh dong, itu baru tuh Showcase. jalan beda. Ya, itu memang showcase tuh agak ngeluarin kocek. Cuma pengorbanan. Iya lah, memperkenalkan kamu. Bener. Tapi kan buat pertama-pertama kesananya kan bisa menggandeng produk Iya, produk ini dong. Lalu nih, produk lo nih masuk. Ayo. Ayolah, nih ya. Evaluasi dulu lah, sponsornya 1 Dulu biar nggak masuk. seret. orang tua mana? Oke guys, hatur nuhun udah nyimak obrolannya. Mungkin sedikit kemana-mana. Tadi udah ngobrolin tentang bisnis yang gagal itu. Iya. Terus ada obrolan yang lain juga tadi. Tapi mungkin poin utamanya di proses rekaman tadi. Proses kreatifnya tadi gue tanya, nulisnya seperti apa. Dan tidak baku kalian juga harus seperti itu. Maksud gue, ini mah sharing aja sih. Semua orang punya jalannya masing-masing lah. Kevin mungkin lebih suka kejadian sendiri ditulis. Ada juga yang berdasarkan curhat. Lu lebih sok-sokan aja sih sebenarnya. Balik lagi, silakan kalau mau idealis di sana lah tempatnya. Ya. Betul. Kalau di kafe kan tahu sendiri kan. Ya, kafe harus ngikutin. Di Ada peraturannya. disewa 200.000 ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam versi lo. Atau doang Kevin. Udah mampir. Sukses Aldrich, sukses. Siap. Salam buat teman-teman yang lain. Semoga teman-teman gue bisa menafsirkan isi otak lo. Siap guys. Karena dengan menafsirkan isi otak dia, ya paling dulu yang bikin lagunya, ya insya Allah nyampe lah. Muatan lagu per lagunya kan nuansanya pasti beda-beda. Mudah-mudahan. Nih. Aing, Dadah, assalamualaikum. Ahoy. Dadah. Anjay. Gue gak nyangka sebelumnya bakal gini. agak berat. Lebih ke karya gitu maksud gue. Karena Gue awalnya gue kira bakal ngobrolin kafe.